Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari para youtuber tertua di semesta. Selamat Idul Fitri ya sebelumnya. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum minal aidin wal faizin. Untuk menonton pesantren Jolali di seluruh dunia, di 5 benua, maaf lahir batin. Sekarang saya mau membahas tentang Anies Baswedan yang tidak menjadi imam di sholat Idul Fitri di Jakarta International Stadium ya. Tapi di JIS itulah untuk pertama kalinya, kata Anies, setelah menanti 13 tahun baru punya stadion DKI itu, untuk pertama kalinya orang-orang yang hadir itu menjadi pribadi-pribadi pertama bersujud ke hadapan Allah lewat sholat Idul Fitri. Luar biasa ya sambutan dari Anies, dan selalu dia mengingatkan kerja keras. Hasil penyiapan sholat Idul Fitri itu kerja keras, terutama orang-orang anak negeri, rakyat kecil, orang-orang kecil selalu dia sebut ya. Dulu sebagaimana dia itu selalu menyebut orang-orang yang bekerja membuat terowongan MRT itu waktu dulu peresmian, dia selalu sebagai pejabat itu mengingat jasa orang kecil yang nggak disebut di koran-koran. Biasanya yang disebut di koran-koran itu tokoh, orang kecil suka dilupakan, tetapi Anies selalu mengingatkan pentingnya kita selalu mengingat orang kecil yang bekerja di belakang layar, yang bersusah payah siang malam meninggalkan keluarganya untuk membangun ini, membangun itu, dan menyiapkan khususnya menyiapkan perayaan sholat Idul Fitri. Itu kan yang menyiapkan bukan pejabat, orang-orang kecil, Satpol PP, mungkin tukang sampah, tukang ini, tukang itu, yang selalu diingat, dikenang oleh Anies Baswedan. Itu yang pertama ya. Yang kedua, tentang data-data sholat Idul Fitri itu, kata laporan para di media itu sekitar 20.000 dan 20.000 jamaah. Kemudian diikuti sebagai imam Idul Fitri itu adalah juara Musabaqah Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2018, yaitu Ustadz Heri Kuswanto. Sementara khutbah Idul Fitri yaitu Ketua Majelis Ulama Indonesia Pusat, yaitu Kiai Haji Khalid Nafis ya, kalau tidak salah, moga-moga saya tidak salah ya, tidak salah ingat maksudnya. Dan sambutan Anies Baswedan tentu itu sangat mengesankan ya. Dia ingin memperlihatkan bahwa pejabat itu hendaknya bersama rakyat ya, dan selalu dalam suasana keagamaan yang kental ya, sujud rukuk kepada Allah, dan tidak melupakan suasana keagamaan, suasana agama dalam mengelola kekuasaan ya. Sementara kalau Jokowi, Presiden Jokowi, Idul Fitrinya di Istana Kepresidenan ya, di Jogja, dengan khotibnya tentu adalah aparatur dari Departemen Agama ya. Sementara Pak Kiai Ma'ruf Amin sholat Idul Fitrinya di Masjid Negara Istiqlal. Tentu yang paling mengesankan, yang paling seksi untuk media adalah sholat Idul Fitri Anies di stadium ya, di Jakarta International Stadium. Dia ingin menunjukkan bahwa dia dekat dengan orang-orang yang mencintai bola, yang dekat dengan rakyat. Simbolisasi rakyat itu adalah ke sepak bola kan ya, yaitu stadium itu. Tapi di balik itu dia bilang dia warga DKI menanti 13 tahun ingin memiliki stadion sendiri, dan itu berarti dia secara tidak langsung mengakui jasa daripada pendahulu-pendahulu gubernur sebelumnya ya. Bukan gubernur Ahok, tapi gubernur sebelum dia kan 13 tahun itu siapa? Sutioso mungkin ya. Sebagaimana dia juga mengingat jasa dari MRT itu bukan jasanya Jokowi kira-kira, tanpa dia menyebut itu, tapi dia sebut jasa dari yang pertama menggagas adalah B.J. Habibie waktu jauh sebelum menjadi presiden, berarti saat menjadi Menteri Ristek. Terus kemudian dilanjutkan oleh gubernur setelahnya, termasuk sampai
sampai siapa itu, sampai Sutioso, MRT itu loh. Jadi bukan jasa dari Ahok atau apa Jokowi yang memutuskan ya bikin, tapi jasa dari pendahulunya itu yang selalu dikenang oleh Anies Baswedan, sebagaimana dia juga selalu mengenang bukan hanya orang-orang yang berjasa di masa lalu, tapi juga orang-orang yang berjasa di masa kini, yaitu orang-orang kecil. Disebut itu yang bekerja siang malam meninggalkan keluarganya untuk membangun terowongan MRT itu. Dalam sambutannya waktu itu sebagai gubernur ya, meskipun yang meresmikan Jokowi. Masya Allah. Jadi itulah kelebihan Anies, dia satu selalu punya perspektif sejarah, dia mengenang orang-orang yang berjasa di masa lalu, dan kemudian dia punya perspektif kekinian, bahwa yang kekinian yang berjasa itu selalu orang-orang kecilnya. Rasulullah juga pernah mengingatkan kekuatan kita itu kalau kita bersama la tunsuruna bidu'afaikum, kamu pasti akan dimenangkan, kamu pasti akan ditolong ya jika kamu bersama bidu'afaikum, bersama orang-orang lemah di antara kamu akan menjadi kuat, ditolong oleh Allah, dimenangkan oleh Allah dalam kompetisi dunia ini kalau kamu bidu'afaikum, selalu bersama orang-orang yang kecil, orang-orang lemah di antara kamu. Itu Rasulullah ya. Tampaknya hadis Rasulullah itulah yang menjadi inspirasi bagi seorang Anies yang kemudian memiliki kekuasaan dan mengelola kekuasaan. Bagaimana dia selalu tidak meninggalkan orang-orang kecil, setidak-tidaknya disebut pada momen-momen yang penting, yaitu pertama momen dia meresmikan bersama Jokowi itu MRT yang sekarang digunakan itu, dia mengingatkan kita berhutang terhadap orang-orang yang bekerja siang malam membangun MRT. Yang membangun MRT itu bukan insinyur-insinyur, orang yang becek, kotor, bergumul dengan debu dan lumpur dan juga oli segala macam. Itulah orang-orang yang tidak dicatat dalam halaman sejarah, tapi itu disebut oleh Anies Baswedan dalam peresmian MRT. Dan kemudian dalam pidato Idul Fitri itu, sambutan sebelum Idul Fitri juga disebut ya tentang peran dari orang-orang kecil yang suka memang dilupakan dalam sejarah, tapi orang kecil itu suka dijadikan basis ya perdebatan di ruang-ruang parlemen yang dingin oleh anggota-anggota DPR, oleh politisi-politisi itu, dan juga selalu disebut-sebut dalam kampanye. Jadi orang kecil di lidah para politisi atau para politisi di Senayan itu menjadi basis, dijadikan basis bumper intelektual ya, untuk dia naik melakukan mobilitas vertikal dengan mengatasnamakan orang kecil. Dan setelah dia dapat kursi, dapat kekuasaan, orang kecil itu dilupakan. Beda dengan Anies ketika dia sudah menduduki posisi puncak dan meresmikan proyek-proyek yang besar mahakarya seperti Jakarta International Stadium, dia selalu mengingat ya, jasa orang kecil yang memang bekerja real siang, pagi, malam. Sebagaimana dia juga mengingatkan itu tentang perlunya kita selalu mengingat jasa besar dari orang-orang kecil, yaitu saat dia mengingatkan jasa mereka, orang-orang kecil itu saat meresmikan MRT ya. Itulah yang kedua ya yang kita kenang dari momen dipakainya Jakarta International Stadium untuk pertama kalinya untuk sujud dan rukuk dalam konteks ibadah Idul Fitri 1443 bertepatan dengan hari Senin tanggal 3 Mei 2022. Dan keberpihakan kepada orang kecil itu memang dulu dicontohkan oleh para pendiri bangsa ini. Rata-rata mereka itu memang berjuang untuk bukan hanya mempertahankan kemerdekaan, mereka berjuang untuk mempertahankan hak-hak orang kecil. Dan mereka memang berjuang menghabiskan seluruh usianya, seluruh pikirannya untuk membebaskan, melakukan liberasi terhadap orang kecil yang mendapatkan kooptasi atau mendapatkan kungkungan dari struktur yang menindas ya, yaitu kolonialisme. Itu dalam rangka untuk membebaskan mereka dari kesusahan hidup ya. Tapi sekarang justru kita lihat pengusaha-pengusaha dan penguasa-penguasa tertentu itu justru membuat rakyat kecil itu tambah sumpah hidupnya ya. Itu terbalik ya dengan pesan proklamasi atau pesan perjuangan dari
bapak-bapak kita di masa lalu dalam konteks perjuangan kemerdekaan dan mengisi kemerdekaan di awal-awal kemerdekaannya. Mereka selalu bukan hanya sangat agamis, tapi juga selalu membela dan memberikan ruang-ruang hatinya, selalu memberikan relung-relung hatinya untuk rakyat kecil yang dia bela sepanjang karir politiknya. Di samping itu juga mereka selalu memperhatikan bagaimana pengelolaan kekuasaan itu selalu dijiwai oleh ruh agama, nilai-nilai Islam, sebagaimana kemudian ide itu muncul dari benak Haji Agus Salim yang memiliki ide untuk mendirikan masjid Baitur Rahim di lingkungan istana kepresidenan di Jalan Merdeka Utara. Bagaimana masjid Baitur Rahim yang sekarang berdiri itu adalah gagasan dari Agus Salim. Simbolisasi bagaimana kekuasaan itu harus selalu dijiwai oleh nilai-nilai Islam, dan orang-orang yang memegang kekuasaan itu haruslah dekat kepada Allah dan dekat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Simbolisasinya adalah masjid Baitur Rahim, dan bukan masjid itu atau orang-orang yang orang-orang yang memeluk agama Islam itu kemudian yang memiliki aspirasi Islam itu kemudian dipinggirkan di sudut-sudut sejarah dalam konteks politik Indonesia modern. Justru sebaliknya, Agus Salim itu memberikan satu ruang-ruang bagaimana aspirasi Islam itu tumbuh di samping atau di dalam kekuasaan, sebagaimana dulu Syafruddin Prawira Negara, presiden dari pemerintahan darurat Republik Indonesia saat Soekarno dan Hatta itu ditawan di Jogja. Dia mendirikan satu pemerintahan darurat di Bukit Tinggi, dan kemudian Mr. Syafruddin Prawira Negara itu setelah itu menjadi gubernur, gubernur Bank Indonesia sebelum setelah penyerahan kedaulatan, saya lupa. Tapi poinnya adalah Mr. Syafruddin itu orang pertama yang mendirikan masjid di kantor-kantor. Yang sekarang masjid di kantor-kantor itu begitu biasa, tapi perintis pemula mendirikan masjid di lingkungan kantor gubernur Bank Indonesia adalah Mr. Syafruddin Prawira Negara, salah satu tokoh dari Masyumi, yaitu partai politik Islam terbesar pasca kemerdekaan, yaitu Masyumi, Majelis Syura Muslimin Indonesia. Dalam perspektif sejarah itulah kita melihat sosok Anies Baswedan yang selalu mendekatkan rakyatnya terhadap nilai-nilai keagamaan, dan salah satunya adalah bagaimana menjadikan Jakarta International Stadium menjadi tempat perdana warga DKI untuk mengenal Allah dengan cara sujud dan ruku dalam sholat Idul Fitri tahun ini. Luar biasa, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Ijuwer, tertua di semesta Fasbir Sabron Jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sementara pesan yang menarik muncul dari celah-celah bibir Habib Rizik Syihab yang mengatakan Indonesia itu akan damai, akan sejahtera, akan damai, sejahtera, dan berkah jika pejabat-pejabatnya itu memelihara kejujuran, tidak bohong. Kita sekarang, kata Habib Rizik, mengalami darurat kebohongan karena pejabat pusat dari daerah sampai daerah itu gemar bohongnya setinggi langit, kata Aziz Janwar mengikuti Habib Rizik Syihab. Dan ini satu problem bangsa yang sangat berbahaya sebenarnya. Itu kebohongan itu bisa merata di berbagai lini, dan itu akan menghancurkan sendi-sendi pembangunan ya. Mungkin orang bisa membangun jembatan, membangun bendungan, membangun ini, membangun itu, tetapi karakternya tidak dibangun, akhlak mulianya tidak dibangun. Salah satunya dengan membiasakan berbohong, itu menghancurkan ya akhlak seorang muslim. Jadi seperti seorang nenek-nenek yang memintal kain di pagi hari, kemudian di sore hari hasil pekerjaannya itu dia urai
kembali sehingga pekerjaannya tidak pernah selesai. Dan ini diingatkan ya oleh Muhammad Nasir dulu, janganlah kita membangun sambil meruntuhkan, membangun gedung-gedung, membangun bangunan-bangunan, tetapi nilai-nilai tidak dibangun, justru hancur ya. Membangun sambil meruntuhkan, membangun benda-benda tetapi kebohongan itu meruntuhkan nilai-nilai kemanusiaan itu sendiri. Dan pekerjaan itu tidak akan selesai karena kita melupakan nilai-nilai yang tidak dibangun dalam diri manusia. Di dalam Al-Quran, dalam surat An-Nahl ayatnya 92 kalau tidak salah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala takunu kallati naqadat ghuslata min ba'di quwwatin ankatha. Janganlah kamu seperti seorang perempuan yang memintal kain, mintal benang menjadi kain, kemudian setelah kain itu kuat, setelah menjadi kain, setelah dipintal dan kuat, kemudian sore hari perempuan itu mengurai kembali hasil pekerjaannya sehingga tidak pernah selesai pekerjaan itu. Wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Itu diingatkan oleh Rasulullah ya, pentingnya kita membangun dalam Al-Quran itu, pentingnya kita jangan sampai meruntuhkan apa yang kita bangun sendiri dengan meruntuhkan nilai-nilai itu meluncur, sementara bangunan-bangunan kita bangun tapi bangunan akhlak kita runtuhkan. Dan Habib Rizik dari balik penjara mengingatkan dalam khutbah Idul Fitrinya, kunci supaya Indonesia damai, supaya Indonesia sejahtera, supaya Indonesia barokah adalah dengan menghalau kebohongan dari relung-relung hati kita sendiri, menghalau kebohongan dari bumi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, berada di tanah wakaf Haji Prama Arta dari Bogor untuk dibangun Masjid Enam Syuhada Pesantren Tahfiz Al-Quran Ojolalis seluas 120 meter, dan alhamdulillah dimulai pada tanggal 2 Agustus 2021, berhenti pada hari ke-118. Pertama sudah ada 12 tiang ditanam setinggi 4 meter dan cakar ayam itu setinggi dalam 4 meter 1 meter ya. Itu yang pertama ya. Yang pertama. Tiang yang kedua setinggi 4 meter untuk masjid 2 lantai. Kemudian ini ketiga, dan ini keempat. Kelima, kemudian 6, 7, 8, kemudian 9, 10, 11, 12, 4 yang lagi yang belum dicor, terhenti sebelum puasa. Rasulullah bersabda, man bana masjidan lillah banallahu lahu fil jannah mislah. Siapa yang membangun masjid karena Allah, maka Allah akan membangunkan sebuah istana atau sebuah rumah di surga. Silakan jika ingin membantu pembangunan Masjid Enam Syuhada Pesantren Tahfiz Al-Quran Ojolalis senilai 1 miliar untuk 2 lantai sekaligus pembebasan tanah di sebelahnya 300
meter. Mana, Mak? Pinjam duit apa dek? Pinjam duit. Pak Narto. 10.000. Kagak bawa duit saya. Kalau enggak punya beras. Pinjam hari 10.000. Kagak bawa duit. Nggak bawa duit. Bohong baik. Ini bawa ginian nih, bawa gambar. Rasulullah SAW bersabda, man bana lillah, man bana masjidan lillah. Saya ulangi, Rasulullah SAW bersabda, man bana masjidan lillah, banallahu lahu fil jannah mithlah. Siapa yang membangun masjid karena Allah, maka Allah pasti membangunkan sebuah istana atau sebuah rumah di surga. Hadis riwayat Muslim. Sampai aku tutup usia, kan ku jaga hatimu sampai aku tua. Walau keriput di pipimu terlihat, takkan goyahkan cintaku yang begitu kuat.